وابتسما طوبى للعبد إذا تنما. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan. Setiap orang menginginkan kemenangan. Apalagi kita seorang muslim. Kita mempelajari dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suatu kemenangan yang begitu luar biasa, yaitu ketika perang Badar yang terjadi di 17 Ramadan. Maka hari ini pun kita sedang berada di pertengahan Ramadan. Artinya momentum kemenangan ini dekat sekali dengan kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kemenangan sebagaimana yang didapatkan oleh ahli Badar. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kunci kemenangan itu? Sedangkan kita ketahui ketika perang Badar jumlah kaum muslimin hanya sekitar 300 ataupun 313 orang dengan perlengkapan seadanya. Berbanding terbalik dengan keadaan kaum musyrikin pada waktu itu, musyrik Quraisy. Mereka menggunakan 1000 orang pasukan, 600 diantaranya beratribut lengkap baik dari kendaraannya maupun persenjataannya maupun perbekalannya. Sedangkan kaum muslimin, sebagaimana kita sampaikan di awal, begitu apa adanya. Namun kemenangan pun berpihak kepada kaum muslimin yang jumlahnya jauh lebih sedikit dengan pasukan yang jauh lebih tidak lengkap kondisinya. Itulah kemenangan yang Allah berikan kepada kita. Maka kuncinya kemenangan adalah bukan banyak tidaknya fasilitas, namun ialah bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dibuktikan di dalam sejarah. Di lain peperangan setelah perang Badar ada yang namanya perang Uhud. Bagaimana Rasulullah SAW bersama pasukannya berangkat ke Bukit Uhud, kemudian beliau berpesan kepada pasukannya, apapun yang terjadi, apapun kondisinya, jangan pernah tinggalkan pos-pos komando, jangan pernahkan pos-pos penjagaan. Ketika itu para pemanah Rasulullah tugaskan berada di Bukit Uhud. Ketika melihat pasukan Khalid bin Al-Walid melarikan diri dengan meninggalkan apa yang mereka bawa, baik dari segi makanan, perhiasan dan sebagainya, ghanimah pada waktu itu, maka sebagian pasukan pemanah tergiur ingin mengambil hal-hal tersebut. Maka sebagian dari mereka mengatakan, jangan diambil, Rasulullah melarang kita untuk mengambilnya. Namun yang lain mengatakan, tidak, coba lihat, mereka telah lari, mereka telah kabur, tidak ada lagi musuh, mari kita ambil. Maka sebagian besar mereka turun ke bawah mengambil apa-apa yang ditinggalkan oleh Khalid bin Al-Walid dan pasukannya. Sedangkan pada waktu itu Khalid tidak melarikan diri, melainkan berputar kembali ke belakang gunung, kemudian menyerang dari atas gunung, dan kemudian mendapati kekalahan pasukan muslimin pada waktu itu. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dua peperangan ini kita ambil dapat pelajaran. Yang pertama, kalau kita ingin menang, kita ingin sukses baik di dunia maupun di akhirat, kuncinya cuma satu, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat perang Badar. Jumlahnya sedikit, persenjataannya sedikit, perbekalannya sedikit, sedangkan musuhnya begitu banyak. Tapi apa yang didapatkan? Kemenangan. Kenapa? Karena mereka taat terhadap Allah dan terhadap Rasulnya. Sedangkan ketika perang Uhud dengan pasukan yang begitu luar biasa, namun mendapati kekalahan. Karena apa? Karena tidak menjalankan perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita jalankan apa-apa yang Rasulullah perintahkan. Kalau kita ingin sukses baik di dunia maupun di akhirat. Wa ma'atakum mir rasul fa'khuduhu wa manahakum anhu fantahu. Untuk kisah lengkapnya maupun istifadahnya, manfaat yang jauh lebih banyak dan lebih dalam, mari kita buka kembali buku-buku sirah kita atau kita hadirin kajian-kajian sirah, khususnya sirah yang berkenaan dengan Ramadan. Karena dalam Ramadan ini, baik di sirah maupun tarikh, kita dapati begitu banyak kejadian-kejadian besar, kejadian-kejadian agung yang dapat menggugah jiwa kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تجلى وابتسما